Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Dharma Taufikul Hafiz dari 12 IPA 3 Presisi 16. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan alam alkali tanah. Unsur logam alkali tanah hanya dapat ditemukan di alam dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Logam ini berwarna perak, lembut, memiliki densitas, dan memiliki titik lebur serta titik-titik yang relatif rendah. Dalam istilah kimia, semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen untuk membentuk halida logam alkali tanah, yang semuanya berupa senyawa kristal ionik, kecuali berilium klorida yang berikatan kovalen. Semua logam alkali tanah ini, yang kecuali berilium, juga bereaksi dengan air untuk membentuk alkali hidroksida yang kuat dan karenanya harus ditangani dengan sangat hati-hati. Contohnya seperti halnya berilium, ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium yang ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Keberadaan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang yang keras karena mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Sehingga kalau cangkangnya semakin keras, maka kadar kalsium karbonatnya itu semakin tinggi. Contoh lainnya yaitu berilium sebagai beril dan phenalkit atau nama unsurnya Be2SiO4. Kemudian ada magnesium sebagai dolomit, magnesit, kieserit, karnalit, krisotil, asbestos, dan mika. Kemudian ada kalsium sebagai batu kapur, gips, fluoroapatit, dan fluorid. Terus ada strontium sebagai selestit dan strontianit. Kemudian ada barium sebagai barit dan witerit. Kemudian yang terakhir ada radium yang hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dari pitchblende atau uranit U3O8. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatwa Nur Ayami. Presentasi 20 akan menjelaskan tentang sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika alkali tanah, nomor atom pada Be yaitu 4, Mg 12, Ca 20, Sr 38, Ba 56. Konfigurasi elektron pada Be yaitu 2s2, Mg 3s2, Ca 4s2, Sr 5s2, Ba 6s2. Massa atom relatif atau bisa disebut dengan AR pada Be 9,01216, Mg 34,305, Ca 40,08, Sr 87,62, Ba 137,34. Titik dileleh pada Be yaitu 1553 Kelvin, Mg 924 Kelvin, Ca 1124 Kelvin, Sr 1073 Kelvin, Ba 1123 Kelvin. Kerapatan pada Be itu 1,86 GCM pangkat min 3, Mg 1,74 GCM pangkat min 3, Ca 1,55 GCM pangkat min 3, Sr 2,54 GCM pangkat min 3, Ba 3,59 GCM pangkat min 3. Entalpi peleburan pada Be yaitu 11,6 kJ/mol pangkat min 1, Mg 9 kJ/mol pangkat min 1, Ca 8 kJ/mol pangkat min 1,
Sr 9,2 kJ/-1, Ba 7,7 kJ/-1. Titik didih pada Be yaitu 3040 Kelvin, Mg 1380 Kelvin, Ca 1710 Kelvin, Sr 1650 Kelvin, Ba 1910 Kelvin. Entalpi penguapan pada Be yaitu 293 kJ/-1, Mg 129 kJ/-1, Ca 150 kJ/-1, Sr 139 kJ/-1, Ba 151 kJ/-1. Energi ionisasi pertama pada Be yaitu 900, Mg 740, Ca 590, Sr 548, Ba 502. Keelektronegatifan pada Be yaitu 1,5, Mg 1,2, Ca 1, Sr 1, Ba 0,9. Jari-jari ion M+, Be 3, Mg 65, Ca 99, Sr 113, Ba 135. Potensial elektroda standar pada Be yaitu min 1,7, Mg min 2,34, Ca min 2,87, Sr min 2,89, Ba min 2,9. Entalpi hidrasi M+, yaitu min 2981, Mg min 2082, Ca min 1760, Sr min 1600, Ba min 1450. Daya hantar molar pada Be yaitu 90, Mg 106,1, Ca 119, Sr 118,9, Ba 127,2. Dan juga jumlah isotop di alam pada Be yaitu 1, Mg 1, Ca 6, Sr 4, Ba 7. Sifat fisik pada logam alkali tanah yaitu yang pertama bersifat reaktif meskipun pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua relatif lunak tapi lebih keras daripada logam alkali atau juga unsur 1A. Yang ketiga bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Yang keenam, radium bisa bersifat radioaktif. Dan yang terakhir, jari-jari atom dari logam alkali tanah ini lebih kecil daripada logam alkali pada unsur 1A. Sifat keperiodikan. Yang pertama, semakin besar periode, semakin besar pula jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan jari-jari atom yang terbesar dimiliki oleh barium. Semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksi
juga semakin besar. Yang ketiga, logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron yaitu valensi Ns2 dan selalu berpasangan. Yang keempat, alkali tanah memiliki energi ionisasi terbesar daripada logam alkali atau unsur 1A karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Energi hidrasi ion M2+ alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya sehingga stabil menjadi ion +2. Logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat sehingga lebih keras daripada logam alkali. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk sifat ikatan kovalen karena energi ionisasi dan elektronegatifnya cukup tinggi. Yang terakhir, logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial memiliki reduksi bernilai negatif. Sifat kereaktifan. Yang pertama, yaitu logam alkali tanah memiliki sifat kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jika dibandingkan Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Yang kedua, Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bereaksi dengan air. Sementara itu, Mg bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali atau unsur 1A. Logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, unsur alkali tanah yaitu Mg, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Yang keempat, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida. Jika bereaksi dengan oksigen terlebih, Ba akan membentuk senyawa perioksida, yaitu BaO2. Saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Sama seperti logam alkali. Alkali tanah juga memiliki warna menyala. Warna menyala pada Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Dan untuk unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna menyala berturut-turut, yaitu jingga, ungu, kuning, kehijauan. Sekian, terima kasih. Saya Caroline Lestiwardani Halawa, absen 17 dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 4, akan mempresentasikan tentang proses pembuatan dari alkali tanah. Proses pembuatan dari alkali tanah ini bisa disebut juga sebagai proses ekstraksi atau pemisahan suatu unsur dari senyawanya. Logam alkali tanah ini dapat diekstraksi dari senyawanya. Nah, untuk mengekstraksi ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan juga metode elektrolisis. Senyawa yang pertama adalah proses ekstraksi dari berilium. Ada dua metode di sini. Yang pertama adalah metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium ini kita bisa mendapatkan dengan mereduksi
BeF2. Nah, sebelum mendapatkan BeF2 ini, kita harus memanaskan baril. Baril itu Be3Al2SiO6 3 kali dengan Na2SiF6 sampai hingga 700 derajat Celcius. Karena baril ini adalah sumber utama berilium yang bisa ditemukan di alam. Ini adalah proses dari ekstraksi berilium metode reduksi. Kemudian metode yang kedua adalah metode elektrolisis. Selain dengan metode reduksi, kita juga bisa mendapatkan berilium jika kita mengekstrasinya dari lelehan BeCl2 yang telah ditambahkan NaCl. Nah, karena BeCl2 ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, maka kita tambahkan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah ini. Saya beri highlighter warna kuning. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan atau ekstraksi magnesium. Ekstraksi magnesium ini juga bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode reduksi dan juga metode elektrolisis. Nah, kelimpahan magnesium di alam ini antara lain magnesit, dolomit, epsomit, kaimit, diserit, dan olefin. Nah, untuk mendapatkan magnesium ini kita dapat mengekstrasinya dengan dolomit. Dolomit ini karena dolomit ini merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Bagaimana caranya? Caranya adalah dolomit ini dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO. Kemudian MgOCaO ini dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan unsur Mg, unsur magnesium. Reaksinya adalah ini, saya beri highlighter. Kemudian metode yang kedua adalah metode elektrolisis. Nah, selain dengan cara reduksi, magnesium itu bisa juga didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian menghasilkan MgOH2 kali kan. Selanjutnya MgOH2 kali ini direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Lalu kita nantinya akan mendapatkan lelehan MgCl2. Kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Seperti ini reaksinya. Saya beri highlighter warna kuning. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatan kalsium. Nah, di proses pembuatan kalsium ini juga ada dua metode, yaitu metode reduksi dan elektrolisis. Di alam, kalsium ini ditemukan sebagai dolomit dan batu kapur. Tapi batu kapur ini adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Nah, untuk mendapatkan kalsium ini kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Ini metode elektrolisis yang pertama. Reaksi yang terjadi itu seperti itu. Saya beri highlighter warna kuning. Nah, setelah mendapatkan CaCl2 dari reaksi ini, kita dapat mengelektrolisisnya agar dapat mendapatkan kalsium, unsur kalsium. Nah, reaksi yang terjadi ini seperti ini. Kemudian juga ada metode reduksi. Bagaimana caranya? Logam kalsium ini juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh aluminium atau dengan mereduksi CaCl2 oleh natrium. Yang pertama, reduksi CaO oleh aluminium itu seperti ini reaksinya. Jadi 6 CaO plus 2 aluminium menjadi 3 unsur kalsium plus Ca3Al2O6. Di sini kita sudah mendapatkan logam kalsium. Nah, kemudian yang kedua, reduksi CaCl2 oleh natrium. Ini reaksinya. Kita
kita juga di sini sudah mendapatkan kalsiumnya. Kemudian yang keempat adalah proses pembuatan dari strontium, ekstraksi strontium. Nah, di sini cuma ada metode elektrolisis. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan strontium ini? Jadi, di alam ini strontium ditemukan sebagai strontianid dan celestit. Nah, untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Mengapa harus lelehan SrCl2? Karena lelehan SrCl2 ini kita bisa mendapatkannya dari senyawa celestit. Yang saya bilang tadi, senyawa celestit itu salah satu senyawa yang mengandung strontium yang bisa ditemukan di alam. Karena selain itu, senyawa celestit ini merupakan sumber utama dari strontium. Reaksi yang terjadi itu seperti ini. Oh ya, di PPT saya ini saya tambahkan beberapa foto dari alkali tanah seperti ini, seperti beryllium, magnesium, kalsium, strontium. Lanjut yang kelima sekarang. Yang kelima itu proses pembuatan dari barium. Bagaimana sih cara membuat barium? Jadi di alam ini barium itu kelimpahannya ditemukan dalam bentuk barit dan witerit. Barit sendiri adalah sumber utama untuk memperoleh barium, yang kemudian diproses menjadi BaCl2. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium itu bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Itu metode elektrolisis. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan unsur Ba ini. Kemudian yang kedua adalah metode reduksi. Jadi selain dengan elektrolisis, barium itu kita bisa peroleh dengan mereduksi BaO oleh aluminium. Reaksi yang terjadi itu seperti ini: 6 BaO plus 2 aluminium plus 3 Ba plus 4 plus Ba3Al2O6. Ini adalah bentuk dari barium. Yang terakhir adalah proses pembuatan dari radium. Jadi radium ini diperoleh dengan mengekstraksi radium dari batuan pitchblende. Jadi pada tahun 1898 ada seorang ilmuwan yang bernama Beer itu melakukan penelitian bersama istrinya. Mereka memisahkan berbagai unsur yang membentuk material dari batu pitchblende ini. Pada tanggal 6 Juni 1898, mereka berhasil menemukan sebuah unsur yang kemudian mereka beri nama polonium, bukan radium ya. Nah, akan tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa masih ada unsur-unsur lain yang masih tersembunyi di dalam batu pitchblende ini. Mereka menyebut bahwa unsur yang belum mereka temui itu dinamakan radium. Kemudian radium diperoleh dengan ekstraksi radium dari batuan pitchblende. Nah, pekerjaan mereka mulai sejak 1898 dan baru menampakkan hasil pada tahun 1902. Saat itu 4 tahun setelah Beer pertama kali mengumumkan bahwa radium itu mungkin ada.
yaitu dengan berhasil mengekstraksi 1/10 gram radium dari batuan Pittsburgh. Dan saat itulah dunia mulai mengenal suatu unsur yang dinamakan radium itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Manfaat dan bahaya alkali tanah. Manfaat alkali tanah. Berilium. Berilium digunakan sebagai agen alloy di dalam pembuatan tembaga berilium. Berilium dapat menyerap panas yang banyak. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Lalu, magnesium. Digunakan sebagai magnalium, alloy 10% magnesium dan 90% aluminium. Garam Inggris, obat ma, dan pasta gigi. Selanjutnya adalah kalsium. Manfaat dari kalsium ini adalah sebagai zat penurun dalam pengekstrasian logam-logam lain, misalnya uranium, zirkonium, dan thorium, sebagai penyaoksida, penyasulfur, dan penyakarbon untuk berbagai jenis alloy ferus dan tak ferus. Selain ada pada susu, kalsium juga digunakan untuk bahan pembuat gips. Selanjutnya adalah strontium. Manfaatnya adalah strontium dulunya digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Seiring perkembangan zaman yang sekarang sudah berupa LED, penggunaan strontium menurun secara drastis. Selanjutnya adalah berilium. Logam ini digunakan sebagai segregator dalam tabung vakum. Senyawa-senyawa yang penting adalah peroksida, klorida, sulfat, nitrat, dan klorat. Litopon, pigmen yang mengandung barium, sulfat, dan seng sulfida memiliki sifat penutup yang kuat dan tidak menjadi gelap atau hitam oleh sulfida. Juga, barium alami yang paling umum ditemui adalah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Selanjutnya adalah bahaya alkali tanah. Yang pertama adalah berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia. Keefektifannya tergantung pada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi, lebih dari 100 mg per meter kubik, keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berilium akut. Selanjutnya adalah magnesium. Magnesium dapat menyebabkan asbestosis atau gejala sesak nafas diikuti dengan ekskresi dahak dan bau serta pembasaran ujung jari. Yang ketiga adalah kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, serta menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berak-berak, insomnia, kram, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit, termasuk kanker tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sedikit dari pengertian alkali tanah dan latihan soalnya. Saya Eko Arif Maulana. Sedikit memperkenalkan diri, mungkin sudah tahu mengenai saya. Pengertian alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur yang terletak pada golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur dari alkali tanah ini meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Untuk memudahkan kita menghafalkannya, bisa dilihat seperti contoh di bawah ini, yaitu Bella, Mega, Caca sarapan bareng Hara. Mungkin ada lagi seperti besok Minggu cari serabi bareng Rani. Ya, itu mungkin sedikit bisa buat referensi bagi teman-teman. Seluruh unsur alkali tanah ini bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karenanya, logam alkali berada di golongan 2A. Dan bilangan oksidasinya yaitu +2. Nah ini, kita masuk di latihan soalnya. Soal nomor pertama. Jika dibandingkan dengan logam alkali tanah, alkali tanah memiliki sifat fisik yang lebih keras. Hal itu disebabkan oleh, ini multiple choice, A. Konfigurasi elektron valensnya berpasangan, potensial reduksi logam, zat-zat atom, memiliki afinitas elektron, energi ionisasinya. Ini perlu kita
garis bawahi kata kuncinya yaitu ini. Dibandingkan dengan logam alkali, yang ditanyakan alkali tanah memiliki sifat fisik yang lebih keras. Itu disebabkan oleh apa? Kita lihat mulai dari sifat-sifat dari alkali tanah itu terlebih dahulu. Jari-jari atom dari alkali tanah ini lebih mudah membentuk kristal, dan jawabannya yang tepat yaitu yang C. Kita lihat pembahasannya. Nih, memiliki sifat yang lebih keras disebabkan oleh jari-jari atom yang lebih kecil, menyebabkan lokal alkali tanah lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat. Memiliki sifat yang lebih keras karena massa jenisnya yang lebih tinggi. Next ke soal nomor 2. Basa alkali tanah yang paling sukar larut dalam air dan memiliki sifat amfoter adalah golongan alkali tanah makin mudah larut, artinya ion logam dan ion hidroksida mudah terurai. Hal ini menunjukkan sifat basanya makin kuat. Baik, kita lihat di sini sifat basanya yang kuat ini yang mana? Sifat basa yang paling kuat yaitu yang A, yaitu BeOH2 kali. Yang ketiga, logam alkali tanah jika bereaksi dengan air menghasilkan gas H2, kecuali kita tahu bahwa Ca, Sr, dan Br bereaksi dengan air menghasilkan basa dan H2. Ini untuk Be jawabannya yang D, yaitu barium. Kenapa tidak yang lain? Karena seperti Be ini tidak bereaksi dengan air, sebab akan membentuk Be2O yang melapisi permukaan logam. Soal nomor 4. Keteraturan yang tampak pada unsur-unsur logam alkali dari urutan ke bawah golongan adalah, kita ketahui bersama dari atas ke bawah golongan jari-jari atom logam alkali semakin kecil sehingga ikatan logamnya juga semakin lemah. Akibatnya sifat fisik seperti titik didih, titik leleh, dan kekerasan juga akan semakin rendah. Maka jawabannya yang tepat yaitu yang D. Soal terakhir, logam alkali tanah berikut yang tidak menghasilkan gas hidrogen jika bereaksi dengan air adalah ini seperti soal nomor berapa tadi ya? Soal nomor 3, bahwa CaSrBa bereaksi dengan air menghasilkan basa dan H2. Jawabannya adalah E. Barium tidak bereaksi dengan air karena ukuran atomnya yang kecil sehingga kontak antara atom berilium dengan molekul air lebih sedikit. Dan jika berilium bereaksi dengan air akan membentuk permukaan logam. Nah, sedikit itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan pemaparan yang kurang Anda mengerti sekalian, karena kita sama-sama belajar juga. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.